Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent Lika. Masih di sesi Tanya Coach. Di video kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan kedua yang sudah masuk di link NGL. Dan pertanyaannya berbunyi seperti ini. Kalau orang depresi itu selalu suram atau bisa kelihatan happy-happy aja ya? Soalnya kalau hasil scroll TikTok, banyak yang bilang depresi juga bisa kelihatannya happy terus dan tahu-tahu bunuh diri. Oke, jadi jawabannya adalah bisa kelihatan happy-happy aja, karena seperti yang sudah kita lihat contoh di sosmed atau di TikTok dan video-video lainnya, bahwa memang banyak orang yang depresi itu tidak selalu terlihat muram atau menyendiri atau misalnya sedih dan sebagainya, cuman bisa kelihatannya biasa-biasa aja. Dan ternyata ya itu ya, hasil dari mungkin adalah bisa bunuh diri, bisa menyakiti diri sendiri, bisa berbuat kejahatan dan sebagainya. Jadi jawabannya sudah terjawab ya. Jawabannya cuma iya, betul, bisa kelihatan happy-happy aja. Tapi di lain dari itu, saya ingin membahas beberapa hal di sini, yaitu adalah pertama, belajar dari hasil scroll TikTok. Emang zaman sekarang itu kita sudah gampang banget belajar mendapatkan informasi dari sosial media, tetapi kita harus memperhatikan bahwa dalam setiap informasi dan setiap pembelajaran yang diberikan di sosial media itu masing-masing mempunyai kepentingan dari kreatornya atau pemiliknya. Jadi kita sebagai anak muda yang sekarang sudah mendapatkan informasi yang begitu cepat, dan kita scroll itu kan tiap 20 detik, 30 detik kita akan belajar informasi baru, dan itu kita lakukan setiap hari. Nah, jadi jangan sampai kita itu mengalami information overload yang membuat akhirnya kita malah bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi hal ini kita harus seimbangi setiap kali kita membaca sesuatu di sosial media. Usahakan untuk tidak langsung mempercayai 100%. Kita harus bisa melihat bahwa segala sesuatu itu mempunyai dua sisi, dan kita harus juga melengkapi informasi yang kita terima itu dengan praktek kita sehari-hari dan dengan sumber yang lebih terpercaya lainnya seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain ya. Jadi itu out of the topic, tapi itu yang pertama yang kita harus perhatikan. Kemudian ini ada dua topik besar yang dibahas di sini, yaitu depresi dan juga bunuh diri. Di luar dari pertanyaannya ini, kita harus memahami dulu bahwa depresi memang benar itu nggak selalu suram. Orang itu bisa saja menutupi depresinya. Kalau kita sendiri mengalami depresi ataupun mempunyai orang-orang terdekat yang kayaknya bisa cenderung mengalami depresi, maka kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya depresi itu dan gimana cara menangani dan pencegahannya. Depresi itu kayak sebuah tekanan yang begitu berat. Jadi dia itu disebabkan oleh stres yang sudah berlangsung terlalu lama dan mungkin masalahnya terlalu berat. Ya, jadi orang yang depresi itu pasti ada sesuatu yang terjadi di hidupnya yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau yang dia harapkan. Nah, jadi ketika harapan dia itu semuanya sudah sirna gitu, terus dia sudah mulai putus asa dan tekanannya begitu berat, masalah kehidupannya itu begitu berat, inilah yang bisa membuat orang jatuh dalam yang dinamakan depresi. Ciri-ciri orang yang sedang mengalami depresi itu adalah pasti tidak bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya gampang lupa, atau misalnya nggak punya motivasi, nggak punya semangat, nggak mau kerja, nggak mau keluar, cuman mau santai-santai aja. Pokoknya dalam kegiatan sehari-hari itu dia tidak bisa berfungsi dengan baik, kayak orang linglung, kayak orang bingung. Nah, ini contoh-contoh karakteristik kalau orang ini sedang mengalami depresi. Kalau dalam sisi emosinya, biasanya orang-orang yang depresi itu adalah cenderung lebih menarik diri, cenderung lebih nggak mau cerita, cenderung misalnya kalau sudah pandai untuk menutupi semua itu ya biasa aja gitu, senyum-senyum aja kayak nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak bisa menutupi itu, ya dia akan lebih meledak-ledak, dia akan lebih mood swingnya itu lebih kelihatan. Kadang sedih, kadang marah, kadang happy, kadang murung. Jadi dia akan gonta-ganti, dan itu ciri-ciri dari emosionalnya, sangat-sangat tidak stabil. Nah, kemudian kalau kita melihat orang-orang sekitar kita dengan ciri-ciri seperti ini, ataupun diri kita sendiri yang mengalami hal seperti ini, cara penanganannya gimana dong? Dan juga pencegahannya. Nah, jadi kita harus memahami bahwa setiap orang itu tidak mempunyai satu formula yang pas untuk bisa menyembuhkan segala jenis depresi atau stres atau tertekan. Kita harus memahami bahwa depresi ini disebabkan oleh stres yang
tertumpuk. Jadi kalau kita pengen menyelesaikan masalah depresi pada seseorang, memang butuh proses, butuh waktu. Gak bisa langsung dengan satu treatment terus langsung bisa sembuh. Cuman yang bisa kita lakukan, dan ini yang saya lakukan pada diri saya sendiri adalah kita harus menyelesaikan dahulu sumber stresnya itu apa. Ya kalau kita sudah shift dari depresi menjadi stres, itu akan kedengarannya sedikit lebih ringan. Orang ini atau diri kita ini stresnya itu karena apa? Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, biasanya orang itu akan mulai merasa stres ketika ada suatu hal yang seharusnya dia sudah lakukan, tapi dia tuh tidak melakukan karena beberapa alasan seperti takut, atau mungkin dia ragu-ragu, atau mungkin masih sulit, atau banyak beban gitu ya. Jadi ada suatu hal yang mesti diberesin, tapi dia nggak beresin, dia nggak lakukan. Nah ini yang akan terputar-putar terus di otak dia dan membuat dia merasa stres. Atau mungkin misalnya, hampir setiap sumber dari stres itu adalah begitu. Contoh misalnya nih, ada seseorang yang baru kehilangan orang yang tercinta. Ya, kehilangan orang yang tercinta. Kehilangan orang tercinta ini bisa banget mengalami stres berat dan akhirnya depresi. Tapi kalau kita melihat dari lingkup secara besarnya, yang membuat dia bisa meringankan rasa stres dia itu adalah suatu hal yang seharusnya dia lakukan. Misalnya mungkin dia harusnya itu lebih banyak mengenang memori dengan orang tersebut. Dia harus sering-sering misalnya mengunjungi tempat peristirahatan terakhir orang tersebut. Atau mungkin dia lebih sering membicarakan, ngobrolin tentang orang tersebut. Itu yang membuat dia sedikit lebih tenang. Stresnya itu bisa berkurang. Tapi kebanyakan orang nggak mau melakukan hal itu karena mereka merasa mungkin lebih menyakitkan, lebih menyedihkan untuk melakukan hal itu. Nah, jadi stres itu memang semua bentuknya adalah seperti itu. Ada sebuah permasalahan, ada sebuah tindakan yang bisa saja dilakukan dan semestinya dilakukan, tapi nggak dilakukan. Ini yang membuat orang itu jadinya stres. Stres yang jangka panjang membuat orang menjadinya depresi. Intinya bukan masalah kehidupannya, karena setiap orang sama aja. Kehidupan itu sama-sama berat, sama-sama tidak adil, sama-sama punya masalah yang pasti terjadi. Dan belum tentu masalah yang bikin kita depresi itu lebih berat daripada masalah orang lain. Mungkin aja ada orang di luar sana yang masalahnya lebih berat, tapi karena orang tersebut melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga dia tidak lagi menjadi beban yang begitu berat, lebih ringan lah. Di sini tidak dipungkiri bahwa memang stres itu ada, dan stres itu penting untuk kehidupan manusia. Cuman yaitu kita belajar untuk hidup dan berdamai dengan rasa stres itu, dengan masalah itu, sambil kita mencoba untuk menyelesaikannya. Ini yang kita harus pelajarin sih, supaya kita itu tidak lagi menganggap bahwa kehidupan itu sudah tidak ada gunanya lagi, atau mungkin udah tidak ada yang penting lagi, atau tidak ada tujuan lagi. Nah ini yang berbahaya, yang bisa membawa kita ke jurang depresi. Itu penanganannya sih. Jadi kita cari tahu stresnya apa, kita temenin orang tersebut, kita temenin untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Ajak dia ngobrol, alihkan perhatian dia. Nah ini caranya menangani orang depresi. Ya walaupun memang hasilnya tidak selalu berhasil untuk semua orang, cuman ini adalah cara yang paling bisa kita lakukan. Dan kalau misalnya pencegahannya supaya nggak depresi, ya gampang ya, maksudnya sederhana aja. Sebelum kita stres terlalu berat ya, kita bisa aja healing sedikit, atau mungkin kita bisa mencoba melakukan meditasi, kita melakukan merenung, kita baca buku, melakukan hobi kita, menghabiskan waktu sama orang-orang yang kita cintai. Nah ini bisa mencegah apa yang dinamakan depresi itu tadi. Terakhir ada mengatakan tentang perilaku bunuh diri, ya, tahu-tahu bunuh diri. Oke, jadi bunuh diri ini zaman sekarang sangat disayangkan juga meningkat dan tambah banyak, dan sekarang terekspos karena penyebaran sosial media itu begitu cepat. Jadi begitu ada orang yang bunuh diri, maka itu akan diberitakan dan semua orang bisa tahu gitu. Makanya sekarang itu kayaknya banyak banget berita tentang bunuh diri, mau anak muda, mau satu keluarga, orang dewasa, itu banyak banget. Perilaku bunuh diri, pokoknya kalau seseorang itu sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk apa, gue mendingan bunuh diri aja ya. Nah itu sudah dinamakan dengan perilaku bunuh diri. Artinya adalah orang tersebut sudah memikirkan bahwa lebih baik mengakhiri daripada melanjutkan kehidupan. Selama pemikiran itu pernah terbesit atau muncul, nah kita harus berhati-hati. Artinya kita ada kemungkinan untuk bisa melakukan yang namanya bunuh diri ini. Nah kalau bagi saya pribadi, sebenarnya perilaku bunuh diri ini tidak dibenarkan untuk siapapun, karena
Kalau kita mau ngomong dari segi manapun, dari segi hukum, dari segi moralitas, bahkan dari segi ajaran-ajaran agama dan tradisi pun, memang tidak ada yang membenarkan perilaku bunuh diri. Cuman kembali lagi kan, kita tidak tahu seberat apa masalah atau keterpurukan seseorang dalam hidup, jadi kita nggak bisa ngomong ya. Cuman memang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena efeknya adalah yaitu tadi, orang-orang terdekat, orang-orang tercinta, orang-orang yang terkena imbasnya dari tindakan kita itu semua pasti akan dirugikan gitu. Tentu kita nggak mau kan di akhir kehidupan kita itu merugikan banyak orang gitu, membuat banyak orang sedih, kan kita tentu tidak mau. Maka ini yang sebenarnya memang tidak dibenarkan, kecuali misalnya ada sebuah kondisi kesehatan tertentu yang membuat seseorang ini misalnya memang sudah tidak bisa diselamatkan, tidak bisa disembuhkan karena sakitnya ini, mungkin kehidupannya itu sangat-sangat sengsara dan sangat-sangat sakit gitu, sehingga perilaku bunuh dirinya pun bukan bunuh diri kayak orang biasa gitu ya, tetapi mungkin kayak misalnya menghentikan pengobatan atau menghentikan penggunaan alat bantu dari dokter, sehingga supaya bisa meninggal dengan tenang dan ya udah terlepas dari rasa sakit dan rasa sengsara itu. Nah, ini mungkin satu-satunya yang masih bisa dibenarkan lah, masih bisa diwajarkan begitu ya. Kalau misalnya diri sendiri muncul pemikiran seperti itu, nah apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami bahwa kehidupan itu bisa saja merenggut apapun dari diri kita. Misalnya merenggut semua uang kita, harta kita, hasil karya kita, nama baik kita, orang-orang tercinta kita, kesehatan kita, semua bisa diambil. Tapi kalau selama kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa melakukan sesuatu, kita itu punya pilihan untuk bangkit lagi. Justru masalah-masalah yang berat ini seharusnya kita jadikan sebagai sebuah awal, sebuah lembaran yang baru. Dari banyak orang yang bunuh diri, kebanyakan itu karena masalahnya terlilit hutang, misalnya ya, kena judi online atau kena tipu, kemudian terlilit hutang dan jumlahnya itu sangat besar, sehingga membuat orang-orang ini berpikiran bahwa tidak ada jalan keluar kecuali bunuh diri, kecuali menyudahi kehidupan ini gitu. Padahal kok kalau kita pikir-pikir ya enggak juga gitu. Kalau misalnya kita terlilit hutang besar, ya sudah, misalnya kita nggak bayar pun apa konsekuensinya? Mungkin kita akan dihukum, didenda, masuk penjara, tapi ya sudah gitu. Kalau kita memikirkan jadi jangka panjang, mungkin itu adalah lembaran baru buat kita. Ya mungkin kita bisa aja, oh kita ditipu nih, udah nggak bisa lagi nih, ya sudah. Kita bisa aja kayak di film-film gitu kan, kita keluar negeri, kita bikin identitas baru ke tempat terpencil, tapi kita masih punya opsi untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan penuh dengan kebahagiaan. Itu masih ada di tangan kita. Itu pilihan masih ada di tangan kita gitu. Jadi mau kita dihukum, mau kita masuk penjara, mau kita mungkin menanggung rasa malu, mungkin kita harus bertanggung jawab pada orang-orang tercinta di sekitar kita, ya sudah nggak apa-apa, dijalanin. Karena ya itu tadi, kalau secara filosofis kehidupan itu kan pasti ada di bawah dan ada di atas. Lagi terpuruk banget lagi di bawah, ya sudah, pelan-pelan nanti akan naik lagi gitu. Jadi ketika kita menyelesaikan kehidupan itu, mungkin kelihatannya selesai, tapi kita nggak tahu di atas sana gimana. Dan tentu kerugian, kesedihan, dan semua hal-hal negatif efeknya itu yang kita hasilkan itu akan lebih besar gitu, ketimbang kita benar-benar lanjut aja, melanjutkan kehidupan secara gentle, kita hadapin, kita tanggung jawab, ya sudah. Tapi setelah itu hati kita akan tenang, kita akan happy, karena kita benar-benar bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri. Itu kalau saya pribadi. Cuman kembali lagi ya, itu terserah untuk setiap orang punya pemikiran seperti apa, itu terserah. Nah, kalau misalnya kita punya teman atau orang terdekat, keluarga yang punya kecenderungan seperti ini, apa dong yang harus kita lakukan? Ya pertama tentu kita harus ngomong dulu, ngobrol dulu. Kita harus coba bantu untuk sadarkan orang tersebut. Kita coba selesaikan masalahnya ya. Nah biasanya orang-orang kayak gini itu yaitu karena ada sebuah masalah yang tidak bisa dihandle dan dia nggak tahu jalan keluarnya apa kecuali bunuh diri. Nah jadi kita akan harus bantu di situ menyelesaikan masalahnya, dan kemudian kalau bisa dia harus dialihkan. Kalau mau bantuin orang ini, tolong orang ini pindahin ke kota yang lain, ke negara yang lain yang lebih jauh, sehingga semua hal itu akan menjadi baru, dan apapun yang dia lihat, dia dengar itu sudah tidak lagi bisa mempengaruhi dia untuk melakukan perilaku bunuh diri. Jadi
pengalihan lah ya, namanya itu pengalihan. Kita alihkan ke tempat lain, pindah tempat, pindah profesi gitu, pindah alamat, dan kegiatannya semuanya berbeda. Nah, mungkin ini yang membuat orang itu bisa tersadar kembali bahwa dibalik dari semua pemikiran negatif dia dan keinginan dia untuk bunuh diri, masih ada kehidupan yang bermakna yang bisa dia capai. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan apabila kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.